Kok bisa kepikiran seorang Mensos Risma untuk mengajak anggota DPR membagikan di dapilnya masing-masing? Bukankah itu akan memunculkan persoalan baru? Ada konflik kepentingan, ada yang lain-lain dan segala macamnya kan? Jadi jangan sampai peramu bumbu disuruh menyajikan piring. Nah, itu kan. Kan Oke. ada waitress. Ya, Nah, ya, gitu ya. sederhananya. Kalau terus seperti ini bukan hanya Kementerian Sosial yang punya problem di sisa anggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Saiful Jaman Channel semua, hari ini kita kembali bersama Kang Riswanda, PhD. Beliau analis kebijakan publik. Dan saya ingin bertanya langsung, Kang, karena penonton YouTube ini lebih senang to the point, Kang. Jadi ada 2,7 triliun sisa dana bansos yang konon katanya itu akan dimintakan oleh Mensos Risma ke anggota-anggota DPR untuk dibagikan di dapilnya masing-masing. Ini saya menjadi timbul banyak pertanyaan. Pertama, kenapa bisa nyisa? Di saat kemudian kita melihat rakyat di bawah itu masih banyak yang kondisinya betul-betul memprihatinkan. Harus segera dibantu. Yang kedua, kenapa itu mau dibagikannya lewat anggota dewan? Kemudian yang ketiga dan keempatnya sebetulnya masih banyak, tapi kita ingin berharap kita ngobrolnya mengalir gitu Kang. Biar sahabat semua bisa mencerna dengan lebih lugas. Langsung aja Kang, ini kok bisa nyisa ya dana bansos ini? Ya, saya juga sebetulnya ingin balik bertanya kenapa masih ada uang yang dianggarkan sudah lama. Iya. Nah, artinya mungkin cikal atau akar permasalahan dari sini adalah filosofi anggarannya sendiri. Maksudnya seringkali kan biasanya memang anggaran prioritas pemerintah itu dikucurkan dan kemudian dieksekusi di lapangan itu berdasarkan satu serapan anggaran. Nah, ini yang mungkin highlightnya serapan anggaran. Jadi yang pada saat kita bicara filosofi pijakannya adalah serapan anggaran, maka ya harus terserap. Pertanyaannya, kenapa mesti sekaku itu? Gitu. Kalau memang masih ada dana tersisa, kenapa tidak bisa dilakukan penyesuaian? Ada sih memang, Kang. Jadi ini juga edukasi publik ya. Ya. Ada namanya mekanisme perubahan anggaran Oke. dalam sistem keuangan negara. Nah, jadi pada saat kita bicara case tadi, siapa yang menerima, mekanisme seperti apa yang diberlakukan pada saat yang mengeluarkan atau yang membagikan menyampaikan sisa anggaran tersebut. Bagaimana dalam pandangan Kang Riz melihat ini di lapangan, di realita masyarakat kita hari ini masih banyak yang belum terbagi secara semestinya gitu. Di sisi yang lain ada yang dapatnya double-double gitu. Nah, kemudian ini masih nyisa gitu. Apakah ini kekacauan manajemennya Kementerian Sosial kah atau ada hal lain? Ini soal basis data. Basis data. Artinya hal seperti ini kan harusnya by name by address ya. Jadi ada orang dapat double, kan di kita kan tidak ada family tree ya. Riswanda misalnya, nama saya Riswanda saja. Nah, kalau misalnya setidaknya nama saya ada family tree seperti European system, itu mungkin sedikit membantu di tengah chaosnya pendataan nih di Sdukcapil nih, PR besar nih di Sdukcapil nih. Gimana data ini bisa membantu Kementerian Sosial gitu. Bahkan katanya kemarin kita juga dengar itu menggunakan data Pilpres. Nah ya itu jadi yang Itu saya berbeda, soroti. itu berbeda dengan data di Sdukcapil. Ya seharusnya jangan sampai berbeda Kak, harus ada satu data. Oh, data itu harusnya integrated. Saiful Jaman kan misalnya dengan Riswanda kan bisa jadi ada nama yang sama di wilayah yang sama, problem itu. Jangan sampai Pak RT dibebani tugas yang lebih gitu kan. Itu Saiful mana? Nah, seperti itu. Jadi basis data di Indonesia ini belum tersusun secara benar, rapi, tertib gitu. Betul. Jadi ada sisa 2,7 triliun itu sangat boleh jadi karena kekacauan data itu. Betul. Nah, sekarang masuk pada persoalan lain tadi kan. Kok bisa kepikiran seorang Mensos Risma untuk mengajak anggota DPR membagikan di dapilnya masing-masing? Bukankah itu akan memunculkan persoalan baru? Ada konflik kepentingan, ada yang lain-lain dan segala macamnya kan. Ya pastinya seperti itu ya. Jadi kekhawatiran publik soal ini, wah ada dapil nih, dan kan ada warna nih, merah kuning hijau biru ya, hiji komiu gitu ya. Tapi ya hal seperti itu seharusnya juga bisa ditampik dengan basis data tadi. Kan gini kan, bantuan sosial itu kan sifatnya memang bantuan dan pemerintah bukan lembaga amal gitu ya. Harus ada justifikasi. Cost driver ini apa 2,7 triliun itu sih secara regulasi.
Apa mungkin upaya yang dilakukan oleh Ibu Risma ini mengantisipasi agar tidak terjadinya praktek-praktek korupsi di Kemensos seperti yang terjadi di eranya Juliari Batubara, sehingga udah deh tanggung jawabnya saya geser aja deh ke anggota dewan. Mungkin nggak tuh? Atau ada pertimbangan lain? Ya niat baiknya sih ada ya. Artinya bahwa ini ada sisa anggaran loh. Gimana nih mau kemana? Karena itu saya bilang tadi. Artinya bahwa filosofi serapan anggarannya itu yang mungkin menjadi akar permasalahan. Kenapa sih harus habis semua? Apa tidak ada prioritas lain? Gitu selain. Nah, penggunaan anggaran di kita ini memang begitu ya polanya. Memang harus habis. Serapan anggaran. Nah, serapan Jadi gini harus ya, terserap. Kalau pada saat misalnya sebuah kementerian atau lembaga serapannya tidak terpakai sesuai dengan, misalnya dibudgetkan taruhlah 2 miliar, terpakai 1,2 misalnya seperti itu. Nah itu akan jadi masalah, kok nggak pas ngajuinnya. Nah ini filosofi serapan itu yang maksudnya seperti itu. Filosofi serapan diksi saya saja. Oke, Betul. kok nggak pas itu dalam artian kok dia tidak bisa memperkirakan kenapa Itu. menduganya 2 miliar, prakteknya ternyata 1,2. Betul. Si dinas itu, si lembaga itu untuk menghindari penilaian seperti itu maka dibuatlah dihabis-habiskan sehingga sesuai gitu ya. Itu kan sama dengan pemborosan. Iya, iya. Pantas itu kalau di akhir tahun itu selalu ada kegiatan yang aneh-aneh. Apa yang bisa Kang Riz sarankan buat Kementerian Sosial? Jangan hanya tadi balik lagi, jangan hanya berpacu pada filosofi habiskan anggaran gitu ya. Kan serapan anggaran kan kalau misalnya mau sedikit didefinisikan ulang kan jadi habiskan anggaran. Cuman kan kalau habiskan anggaran kan konotasinya negatif. Kalau serapan kan terlihat forma dan wajar kan gitu Fungsional ya. Fungsional. Terserap. Padahal filosofi itu sendiri kan ya menurut saya, pandangan saya memiliki masalah tuh. Kalau terus seperti ini bukan hanya Kementerian Sosial yang punya problem di sisa anggaran, jangan-jangan yang lain tapi tidak terlihat saja kan begitu. Ya saya kira itu rahasia umum lah di mana-mana di dinas-dinas ya begitu. Kalau akhir tahun banyak uang-uang yang terhambur lah dalam berbagai aktivitas yang kita juga bisa menduga ini tidak urgent. Kira-kira nih Kang, kalau ini kan saya dengar masih permintaan Ibu Risma ke anggota dewan. Belum tentu mau juga anggota dewan nih sebetulnya ya. Kalau secara logika barangkali itu pasti akan diterima karena menjadi sumber baru buat si anggota dewan tampil lagi di depan dapilnya masing-masing. Cuman saya ingin mendengar dari pandangan Kang Riz, apakah tidak akan malah uangnya akan terhambur ke hal-hal yang tidak fokus pada bantuan sosial? Tahu lah anggota dewan itu pasti dia sudah punya pemikiran jangka panjang, nanti ingin terpilih lagi. Secara definitif kan Dewan Perwakilan Rakyat adalah legislatur. Artinya mereka merancang, memikirkan sebuah rancangan regulasi dan bukan eksekutor kebijakan. Secara teoritis ya. Jadi menjawab tepat tidaknya ya kembali lagi pada definisi dewan sendiri sih. Betul. Jadi jangan sampai peramu bumbu disuruh menyajikan piring. Nah itu kan ada waitress. Gitu sederhananya. Kalau begitu saya coba simpulkan bahwa ini adalah ketidaktepatan fungsi karena eksekusi itu harusnya adanya di eksekutor di kelembagaan eksekutor. Ini dibalikin lagi ke legislatif. Oke, baik. Kang Riswanda, hatur nuhun sudah datang lagi ke tempat ini. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi sebuah solusi, Kang ya. Bukan sekedar untuk teman-teman semua tercerahkan, tapi juga buat para penguasa, pengambil kebijakan untuk mampu ke depannya memunculkan kebijakan-kebijakan yang bijaksana. Bukan sekedar bijaksana katanya begitu, Kang, tapi harus bijaksana dan bijaksini. Gitu. Jadi semuanya tercover secara fair. Sejak kami membuka program renovasi masjid, tidak hanya donasi yang kami dapatkan, tapi juga informasi dari berbagai wilayah di Indonesia yang menyampaikan bahwa kondisi masjid di daerahnya sungguh sangat membutuhkan bantuan karena kondisinya yang tidak layak. Apalagi masjid, rumah Allah, tentu harus kita jaga dan kondisikan sebaik mungkin. Dan perlu kami informasikan bahwa target pertama untuk renovasi masjid ini ada di Masjid Al-Hadi di daerah Cicadas, Kota Bandung. Setelah itu, insya Allah kita akan mulai merambah ke masjid-masjid lain. Dan dikarenakan memang donasi yang terkumpul untuk renovasi masjid belum mencapai RAB yang sudah dibuat, maka kami masih tetap membuka peluang kesempatan ibadah buat sahabat semua berwakaf di jalan Allah. Insya Allah kami akan menyalurkannya tepat sasaran. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.